Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Siti Fatmawati, Nida Nabilah, Limas, Atia Sapami. Kami melakukan observasi ini di suatu tempat yang bernama Yayasan Anak Mandiri Banten, yang terletak di Jalan Cilegon, Pandean. Sesi wawancara. Inilah narasumber kami, guru yang hebat. Namanya Miss Wulan. Beliau memiliki pengalaman mengajar sudah selama 10 tahun. Pertanyaan: bagaimana partisipasi warga sekolah terhadap pembelajaran inklusi? Partisipasinya sih sangat bagus. Kayak misalkan setiap pihak sekolah mempunyai program khusus yang harus dikerjakan sama siswa, itu pasti orang tua lakukan kayak gitu. Jadi memang di sini kebetulan bagian administrasi, bagian GE, bagian memang guru udah pasti ya. Nah itu semua menghandle anak termasuk. Pertanyaan: apakah ada pelatihan khusus untuk guru pendamping anak berkebutuhan khusus? Selalu ada dan per periodik. Jadi memang khususnya pelatihan intern ya. Jadi memang pelatihan intern itu sangat diberikan per periodik untuk guru-gurunya gitu. Jadi walaupun misalkan guru ini nih yang udah lama misalkan pernah ikut pelatihan, tapi karena untuk merefresh, untuk menambah, kan pasti ilmu tuh berkembang. Pasti nanti diadain lagi pelatihan gitu, terutama untuk yang guru baru. Guru baru itu pasti pelatihan dulu secara materi, kemudian masuk ke kelas, tapi sifatnya itu masih tandem kayak gitu, sampai nanti pelan-pelan dia yang misalkan dia yang hanya mimpin doa atau dia yang bagian apa gitu, sampai nanti akhirnya benar-benar beliau yang mengajar. Pertanyaan: ada berapa macam karakter disabilitas yang bersekolah di yayasan ini? Hambatan belajar dan autistik dengan karakteristik autis. Kalau untuk tunanetra, kebetulan tunanetra hanya Rafa, hanya satu, iya. Tapi kan memang ya itu juga MDVI itu artinya ada 2 kekhususan gitu. Jadi tunanetra dan autis. Tapi kalau untuk tunanetranya masih bisa melihat? Ya, dia tunanetranya low vision. Low vision itu kan dengan jarak tertentu dia masih bisa lihat gitu. Makanya kan ketika belajar juga kan posisinya harus lebih dekat. Kemudian kan harus kasih stimulasi dulu biar dia paham posisi di mana gitu. Sebenarnya dia tuh nunduk aja kan memang, tapi sebenarnya melihat sih, cuma karena ada masalah juga di leher, bagian lehernya, jadi cenderung nunduk. Pertanyaan: apakah selalu ada evaluasi dalam setiap pembelajaran inklusi? Setiap hari. Jadi kita nilai, kalau di umum mungkin nilai ya. Nilai kita juga sama, ada nilai hariannya, tapi kita bentuknya A sampai D. Nah itu pasti akan ada catatannya. Misalkan kebetulan secara respon anak ini tidak merespon atau muncul marah atau apa, nah itu ada evaluasinya dengan pemberian catatan gitu. Setiap hari harus diberikan itu, diisi maksudnya. Kalau misalnya ada yang biasa-biasa aja kayak gitu, nah itu enggak. Tapi memang secara keseluruhan pasti ada yang dievaluasi gitu. Terima kasih banyak kepada Miss Wulan yang sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara.